Baswedan sampai ke finish, hendak ke hutan membawa tali. Tibalah sudah wahai Pak Anies, di kota Medan tercinta ini. Survei Capres 2024, Anies menang ketika melawan Ganjar Pranowo, dan Anies juga menang ketika harus melawan Prabowo Subianto. Cukong-cukong oligarki makin panik dan makin stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia News TV. Para sobat, ada survei terbaru dari CSIS di mana Anies menangi semua duel Capres. Ya, Prabowo keok melawan Anies, Ganjar Pranowo pun akan keok melawan Anies. Itulah sebabnya para sobat, berbagai cara licik dan jahat dilakukan oleh rezim ini, oleh Pak Lurah, dan oleh oligarki untuk menghalang-halangi agar Anies Baswedan tidak bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Karena apabila Anies Baswedan sempat ikut dan insya Allah akan ikut serta dalam Pilpres 2024, menurut CSIS, Anies Baswedan bakalan menang. Sekali lagi, Anies Baswedan akan menang apabila terjadi duel baik melawan Prabowo Subianto maupun melawan Ganjar Pranowo. Dan kini kita semakin paham mengapa Pak Lurah dan cukong-cukong oligarki dengan berbagai cara, terutama dengan cara-cara licik dan jahat, agar gelaran Pilpres 2024 Anies nggak bisa ikut serta. Yang mereka inginkan agar gelaran Pilpres hanya diikuti oleh Prabowo Subianto dan wapresnya melawan Ganjar Pranowo dan cawapresnya. Tapi rakyat Indonesia tidak akan mau menerima apabila Anies Baswedan dikriminalisasikan oleh rezim ini agar tidak bisa ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024. Tibalah sudah wahai Pak Anies, di kota Medan tercinta ini. Ke Delhi Serdang membeli durian, naiklah becak ke kampung Brandan. Aduhai senang kami orang Medan, bisa berjumpa dengan pujaan. Media CNN melaporkan dengan judul Survei Capres 2024 CSIS.2, Anies menangi semua duel, Prabowo keok terus. Tidak cuma Prabowo yang keok, Ganjar Pranowo pun keok apabila berhadapan head to head. Katakanlah putaran kedua yang menyisakan dua kontestan, Anies akan menang siapapun lawannya, termasuk Ganjar Pranowo akan keok dan Prabowo Subianto pun akan keok. Hasil survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS menempatkan Anies Baswedan sementara unggul dalam simulasi duel elektabilitas melawan Ganjar Pranowo maupun melawan Prabowo Subianto. Perlu sobat ketahui bahwa CSIS adalah lembaga survei yang bukan dekat dengan Anies Baswedan. Selama ini track record CSIS lebih dekat dengan rezim ini. Sehingga hasil dari CSIS yang menempatkan Anies Baswedan menang duel melawan siapa saja lawan-lawannya apabila Pilpres sampai 2 putaran. Ini adalah kejujuran yang admin hargai.
Para sobat, dalam simulasi duel ketika melawan Ganjar Pranowo, ya, Ganjar Pranowo sering diasumsikan menang dan memiliki elektabilitas tinggi oleh lembaga survei bayaran dari cukong oligarki. Tapi menurut CSIS, apabila Anies Baswedan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, maka elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi alias menang dengan skor 47,8%. 47,8% menang lebih tinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo yang hanya 43,9%. Selisihnya sangat jauh, yaitu sekitar 4%, di mana margin of error-nya adalah 2,84%. Artinya, menurut CSIS, Ganjar Pranowo kalah karena kekalahannya di atas margin of error. Ke Deli Serdang membeli durian, naiklah becak ke kampung Brandan. Aduhai senang kami orang Medan, bisa berjumpa dengan pujaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika Anies Baswedan di putaran kedua harus berhadapan dengan Prabowo Subianto? Dan lagi-lagi Anies Baswedan menang duel melawan Prabowo Subianto menurut CSIS. Anies mendapatkan skor 48,6%, 48,6%, sementara Prabowo Subianto hanya mendapatkan skor 42,8%. Selisihnya sangat banyak para sobat, sekitar 6%, dengan margin of error 2,84%. Artinya kemenangan Anies Baswedan selisihnya 6%, jauh lebih tinggi dibanding dengan margin of error 2,84%. Survei oleh CSIS ini dilaksanakan 8-13 Agustus 2022 dengan responden yang berusia 17-39 tahun. Jumlah samplingnya 1.200 responden dengan margin of error-nya 2,84%. Kesimpulannya adalah apabila ada lembaga survei bayaran cukong oligarki yang selalu menempatkan Pak Uban di nomor 1 atau Pak Wawok di nomor 1, tidak usah dipercaya. Kita saksikan saja para sobat, beberapa hari yang lalu Anies Baswedan di Medan saja ratusan ribu warga Medan dan seputarnya menyambut Anies Baswedan. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.